Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulmi Aulia Azhari Abbas dengan NIM 2121248. Di sini saya akan membahas materi tentang ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman, kelas 7 semester 2. Baik, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Baik, jika sudah siap langsung saja ya. Memasuki materi yang pertama, yaitu makanan dan minuman halal. Apa itu makanan dan minuman halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan, baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain, pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Lalu mengapa sih kita harus makan makanan halal? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, ada halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Lalu yang kedua, ada baik atau thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, ada halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Lalu yang kedua, ada halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Lalu apa saja jenis makanan dan minuman yang halal? Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Lalu yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Dan yang terakhir, semua makanan yang tidak memberi mudarat atau bahaya, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Nah, selanjutnya, apa manfaat makanan dan minuman halal? Nah, ada mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Lalu ada menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif
dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Lalu ada menjadi sumber tenaga, diubah menjadi energi positif. Selanjutnya terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik, thayyib untuk kesehatan tubuh. Menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Selanjutnya, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Dan yang terakhir, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu pengertian makanan dan minuman haram. Apa itu pengertian makanan dan minuman haram? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Nah, lalu selanjutnya, jenis makanan dan minuman yang haram. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada haram lizatihi. Artinya apa? Makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya ada daging babi, darah, khamar. Lalu yang kedua ada haram lighairihi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya ada bangkai, semua makanan halal yang tercampur najis, contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng, atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Dan ada makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Lalu apa sih akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Jadi, kesimpulan materi pada hari ini adalah intinya, sebagai muslim, kita harus taat pada aturan agama tentang makanan. Makanan yang boleh dimakan harus sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, kita nggak boleh memakan daging babi, minuman haram, maupun makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Kita juga harus baca dulu nih label, komposisi, dan kita harus mengetahui cara pembuatannya. Kita juga harus patuh kepada aturan makanan halal dan haram. Karena apa? Karena itu sangat penting dan merupakan bagian dari keyakinan kita sebagai umat muslim. Nah, seperti itu anak-anak, bisa dipahami ya. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.